فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusikum awasiat pasir Allah kum dak nekapi bin nisa'i kelaban banyak-banyak orang bini khairan da wasiat sebagus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk senantiasa memberikan wasiat yang baik kepada perempuan. Dengan membimbing, ya, memberikan didikan yang baik. Karena innal mar'ata khuliqat min dila. Kenapa perempuan itu perlu diberikan wasiat, dibimbing dengan baik, diperlakukan dengan lembut? Karena innal mar'ata khuliqat min dila. Perempuan itu diciptakan oleh Allah dari min dila, dari tulang rusuk laki-laki. Wa inna adlad dila a'lah. Dan tulang yang paling bengkok itu adalah tulang bagian atas. Artinya apa? Artinya perempuan itu cenderung akhlaknya tidak baik. Dengan kinayah tulang yang bengkok. In aqamtaha kasartah. Kalau kamu ingin meluruskan tulang yang bengkok itu dengan apa? Dengan cepat, tak lembu, tak on-laonan, kasartaha, maka kamu akan mematahkan tulang yang bengkok itu. Jadi perempuan itu harus diperlakukan dengan lembut, dibimbing, diberikan wasiat yang baik. Ya, dibimbing dengan lembut beni sekalian. Mun peloros sekalian orang bini re langsung kasartah, langsung pecah, langsung potong. Maka yusikum binisa'i khairan, artinya apa? Berilah mereka dengan wasiat yang baik, perlakukan mereka dengan lembut, bimbinglah mereka khairan. Karena perempuan itu cenderung apa? Mengikuti nafsu, emosi. Maka dikatakan man sabara ala su'i khuluqi mar'atih, barang siapa laki-laki yang sabar atas perilaku buruk atau akhlak buruk seorang perempuan, a'tahullahu minal ajri ma mithla ma u'tiya Ayyub ala bala'ih. Laki-laki itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala atas kesabarannya Nabi Ayyub atas perilaku atau akhlak buruk istrinya. Juga dikatakan bahwa man sabara ala lisanin nisa, barang siapa yang sabar atas lisan seorang perempuan, maka ia akan mendapatkan derajat dan makom kewalian. Jadi sabar terhadap perempuan itu adalah termasuk salah satu jalan untuk mendapatkan makom dan pangkat kewalian seorang laki-laki.
Innallaha yusikum bin nisa'i khairan. Kenapa? Fa innahunna ummahatukum. Karena perempuan itu ibarat ibu kalian. Ibu kalian. Wa banatukum, dan seperti anak perempuan kalian. Jadi istri atau perempuan kalian itu seperti atau perlakukan seperti ibu kalian. Perlakukan dengan baik sebagaimana kalian memperlakukan ibu kalian. Wa banatukum, dan anak perempuan kalian. Wa khalatukum. Khal itu bibi dari bibi dari ibu atau saudara ibu, itu khal. Khal. Kalau laki-laki khal, kalau perempuan khalah. Kalau bibi atau paman dari ayah, min jihatil ab, saudara ayah, maka disebut dengan am. Kalau laki-laki am, amun, kalau perempuan ammah. Tapi di hadis disebutkan khal, khalatukum, artinya dari jihad ibu. Bukan berarti bibi dan paman dari jihad ayah itu tidak mendapatkan perilaku yang baik. Tetapi di hadis wa khalatukum, dan perempuanmu itu bagaikan bibi dan paman-paman kalian dari min jihatil dari arah atau jihad ibu. Ini memberikan pengertian bahwa bibi atau paman dari arah ibu itu jauh lebih mendapatkan bakti yang baik atau perilaku yang baik daripada paman dan bibi min jihatil ab. Bukan berarti paman atau bibi min jihatil ab tidak mendapatkan perilaku yang baik. Ya, berarti paman dari embok atau pipi dari embok ajiah lebih utama untuk emuljaaki ketempeng paman dari bapak, teretana bapak. Ya, bibi paman dari ibu itu jauh lebih utama, jauh lebih kita muliakan daripada bibi paman dari arah bapak atau ayah. Makanya di hadis hanya disebutkan wa khalatukum, bani wa ammatukum. Walaupun min jihatil ab juga harus mendapatkan perilaku dan bakti yang baik. Fa innahunna ummahatukum wa banatukum wa khalatukum. Berwasiatlah dengan wasiat yang baik kepada wanita-wanita kalian, karena sesungguhnya mereka itu ibarat ibu kalian. Ini al-kubra. Jadi ummahatukum perumpamaan tengki embuk. Wa banatukum itu perumpamaan yang rendah, anak. Wa khalatukum bibi dan paman itu perumpamaan tengah. Jadi ummahatukum arya al-kubra, ya, atas raja, banat keni maba, khal tengah, al-wusta. Jadi lengkap, ummahat atas, banat bawah, khalat tengah. Artinya perempuan itu meliputi wanita, baik wanita atas, ibu, wanita tengah, bibi, wanita bawah, yaitu anak perempuan. Makanya harus diperlakukan dengan lembut, diberikan wasiat yang baik. Innar rajul min ahlil kitab. Lalu kemudian Rasulullah bercerita tentang bagaimana ada seorang laki-laki yang beragama ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka baik kepada
istrinya atau kepada perempuannya. Padahal bukan bukan seorang muslim, justru min ahlil kitab, dari ahlul kitab, artinya orang Yahudi dan orang yang Nasrani, tapi punya akhlak yang baik kepada perempuannya. Maka kau contoh aja maksudnya. Innar rajul min ahlil kitab yatazawwaju al-mar'ah. Nabi kemudian bercerita ada seorang laki-laki dahulu min ahlil kitab, dari penduduk ahlul kitab, orang Nasrani ataupun orang Yahudi, yatazawwaju al-mar'ah. Ia menikahi seorang perempuan wa ma ta'luqu yadaha al-khaytah. Nah, ini kinayah. Kinayah kinayah dari miskinah orang bini gila. Itu yang pertama. Sampai bola bainan ta'andi. Tak gentong yadaha panapah tanang duaeng al khayta dak bola. Tak gentong dak bola. Artinya apa? Saking miskinah sampai bola bainan ta'andi. Tak gentong dak bola. Artinya ta'andi bola. Apalagi emas, apalagi uang. Orang kalau punya emas dia bergantung dengan emas. Orang kalau punya uang dia bergantung dengan uangnya. Nah ini wama ta'luku yadaha al khaytah. Jangankan emas, jangankan uang. Bola bainan tanang duang tak gentong. Jak kotu agelengan emas, agelengan bola bainan tak andi. Itu saking miskinnya. Jadi menikahi seorang wanita dalam keadaan sangat amat miskin, fakir. Yang laki-laki miskin, yang perempuan miskin. Itu yang pertama, kinayah yang pertama. Atau wama ta'luqu yadaha al khaytah, menikahi perempuan yang kedua tangannya itu tidak bergantung dak ke bola. Apa artinya? Artinya ketidakmampuan seorang perempuan itu saking kening min sigari sinniha, menikahi perempuan yang usianya masih keni, sampai tak bisa agentong tanang duang dak ke bola, tak mampu agentong, tak kuat artinya. Nah ini kan keadaan yang tidak membuat seorang laki-laki itu bahagia. Menikahi perempuan yang fakir, miskin, dalam keadaan miskin kan tak senang. Atau menikahi perempuan keni, ya tak senang. Tapi tetap dia menikah dengan perempuan min ahlil kitab. Karena dalam keadaan tak senang, fama yarghabu wahidun minhuma an sahibih. Maka mayarghabu, satu dengan yang lainnya tidak ada kesenangan. Tidak ada kesenangan. Suaminya tidak senang kepada istrinya, istrinya tidak senang kepada suaminya, karena memang keadaan yang membuat mereka tidak senang, ya kan? Satu miskin, fakir, jangankan emas, uang, bola, beda tandi. Juga dalam kondisi yang masih kecil, tentu ya tak senang, ya kan? Menikahi perempuan saya tak bisa gentong dak bola bainan, artinya lemah, kecil. Fama yarghabu wahidun minhuma an sahibi. Tapi kata Rasulullah, walaupun dalam keadaan seperti itu, dia tetap sabar. Selaki tetap sabar. Ma yufariquha hattal maut. Dia tidak bercerai hingga kematian menjemput mereka. Itu lisabriha. Lisabrih, karena kesabaran. Artinya apa? Contoh kata Rasulullah. Areh contoh bukan orang muslim, bukan mukmin. Justru mereka adalah ahlul kitab.
tetapi memiliki akhlak dan perilaku yang baik kepada perempuannya, kepada istrinya, kepada wanitanya. Hingga walaupun dalam keadaan miskin, peker, walaupun tak senang dah dia, tapi tak apesa, tetap la yufariquh illal maut. Hattal maut, sampai mati. Ya, nasetire kebanyakan keluarga le seneng minta apesa, seneng minta apesa. Arya min ahlil kitab tak bisa gentong dek bola, peker dalam keadaan miskin kondisi ma yarghabu wahidun minhuma an sahibih. Ini kalau secara akal sudah bercerai. Karena apa? Karena sudah tidak ada kebahagiaan, tak ada kesenangan. Miskin, keni, ma yarghab, tak ada kesenangan. Ma yarghabu wahidun minhuma an sahibi. Tapi apa? Sabar. Tetap tidak bercerai, tetap tidak berpisah. La yufariqu hattal maut, sampai mati. Apalagi dalam keadaan senang, apalagi dalam kondisi bahagia. Ya. Pas tak sabar aja maksudnya. Maka teruslah memberikan wasiat dan bimbingan serta berikan wasiat sebagus dah ke orang bini, karena orang bini cenderung mengikuti hawa nafsu. Mereka adalah bagaikan ibu kalian, anak perempuan kalian, bibi kalian. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang memiliki akhlak yang baik. Dia bukan mukmin, bukan muslim, justru min ahlil kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, menikah dengan perempuan dalam kondisi yang tidak baik, sama-sama tidak ada kesenangan, fakir, miskin, dalam kondisi yang lemah, tetapi mereka tetap sabar, tetap mendidik perempuan dan istrinya dengan baik, memberikan wasiat yang baik. La yufariqu hattal maut, dan tidak berpisah hingga mereka berdua mati. Haji maksudnya. Wallahu a'lam.